Kalau di STAN itu, kalau Zoom itu ini ya, jarang ada yang bilang gini, saya pernah kemarin Zoom dengan mahasiswa di kampus lain gitu ya, itu kalau mau ngomong itu, "Izin masuk Pak," wah gitu. "Izin masuk Pak," izin masuk gitu. Jadi kayak ini, kayak, eee, apa nggak tahu ini di STAN kayaknya saya belum pernah dengar ya, izin masuk itu nggak ada. Jadi, "Izin masuk Pak," masuk itu masih mau ngomong, dia mau ngomong itu bilangnya, "Izin masuk Pak," izin masuk gitu. Udah ada di situ terus mau ngomong tuh bilangnya izin masuk gitu ya. Ya itu mungkin tradisi di ini ya. Nggak tahu saya di sini kok belum pernah dengar ya? Atau teman-teman pernah dengar nggak kalau Zoom di lain ini? Atau nggak tahu itu aturan kampus, di kampus tertentu atau itu rata-rata gitu, "Izin masuk Pak," gitu. Mau ngomong maksudnya, mau ngomong tuh izin masuk gitu ya. Nah, kalau di sini kan cuma izin gitu kan. Nah, nggak sesuai ini, izin masuk. Karena mungkin Zoom itu room kali ya, iya kan? Tapi kan sudah masuk di dalam kan, sudah masuk di dalam, tinggal ngomong sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Baik, jadi begini teman-teman, inti dari EPS itu karena ini basic, apa sih Pak bedanya basic sama diluted? Begini, jadi EPS itu dasarnya adalah basic ya. Semua perusahaan itu harus menyampaikan informasi yang basic EPS. Apa itu basic EPS? Yaitu bagian laba untuk saham biasa gitu ya. Makanya rumusnya net income dikurangi dividen preference dibagi one-so. Bukan WA itu, one-so ya, singkatannya one-so. One-so. Nah, dibagi one-so. Nah, one-so ini itu adalah rata-rata tertimbang saham biasa. Makanya rumusnya simpel. Yang beredar saat itu, yang real, yang sudah beredar. Jadi misalnya di akhir periode sahamnya beredar berapa gitu ya, 1 juta lembar. Ya sudah, 1 juta lembar itu dilihat apakah 1 juta lembar itu dia ada sepanjang tahun, artinya dari awal tahun sampai akhir periode tetap nggak berubah. Ya kalau nggak berubah ya berarti ya itulah one-so-nya 1 juta, pas, timbangannya utuh. Tetapi kalau awalnya 500.000, kemudian ada tambah di tengah 500.000, itu berarti timbangannya beda. 500.000 ditimbang berapa bulan, terus 500.000 yang 1 juta selanjutnya ditimbang berapa bulan. Jadi fokusnya saldo teman-teman. Jadi WA itu one-so ya, one-so itu saldo per tanggal tertentu. Jadi saldo per tanggal tertentu. Oke? Jadi itu tentang ini ya, tentang basic EPS. Nah, kalau diluted itu hanya disajikan ketika perusahaan mempunyai dilutive securities. Apa Pak dilutive securities? Dilutive securities itu adalah sekuritas atau instrumen yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi kalau dia hanya punya saham biasa dan saham preference itu bukan dilutive, itu saham normal, itu struktur sederhana. Kenapa sederhana? Karena memang ya itulah yang sudah beredar. Jadi saham biasa yang sudah beredar sudah ketahuan itu, sudah beredar itu. Tapi yang namanya dilutive securities saat laporan itu diterbitkan, dia belum beredar teman-teman. Saham biasanya belum muncul. Dia masih berbentuk misalnya bond. Dia masih berbentuk obligasi, convertible bond. Tetapi obligasi ini ada fasilitas bisa ditukar saham nanti. Sewaktu-waktu bisa dikonversi menjadi saham, artinya bisa menambah saham biasa yang beredar. Tapi saat laporan tahun berjalan, dia belum. Sampai akhir tahun dia belum dikonversi. Tapi kenapa harus dihitung Pak? Itulah. Jadi diluted EPS itu menampilkan informasi potensi. Potensi pengurangan EPS. Jadi EPS bisa berkurang loh. Jadi ini informasi kepada pemegang saham biasa bahwa, saham biasa, sewaktu-waktu kamu itu dapat saingan loh. Loh maksudnya gimana? Saham biasa itu bisa bertambah. Loh kenapa? Ya tadi, kalau pemegang obligasi dia mengkonversi pemegang saham preferen ya, konversi menjadi saham, itu nilai EPS-nya akan berkurang. Nah itu namanya diluted EPS. Jadi diluted EPS itu baru potensi teman-teman. Potensi. Yang realnya, yang real sudah terjadi itu basic EPS. Jadi kalau menghitung diluted EPS itu harus menghitung basic EPS dulu, baru dihitung potensi kalau itu dicairkan, kalau itu dikonversi menjadi berapa EPS-nya. Itu namanya diluted EPS. Nah, tidak kita bahas di RPS tahun ini. Bagaimana? Sudah bisa memahami tentang diluted dan basic, teman-teman? Bisa Pak. Insya Allah Pak. Oke. Insya Allah bisa Pak. Baik.
sekarang kita coba ya. Apa istilahnya saya ilustrasikan dengan Excel supaya teman-teman memahami seluk-beluk di pokoknya kata kuncinya teman-teman cari info mengenai net income. Net income, net income. Nah, dalam beberapa soal net income-nya suruh nyari dulu. Nah, suruh nyari dulu. Nah, nyarinya gimana, Pak? Berarti nyarinya tergantung informasi yang disiapkan. Teman-teman apa istilahnya? Ingat rumus bukan rumus, susunan net income, mulai dari sales, COGS, gross profit, selling, administratif ya, sampai income from operation dikurangi financing cost, income before income tax, dan seterusnya sampai net income. Itu jangan lupa. Misalnya net income-nya diketahui di tahun ini net income 2020 ya. Kita mau menghitung ya. Jadi kita mau menghitung basic EPS. Kita mau menghitung basic EPS 2020 untuk periode 2020. Adanya di laporan laba rugi. EPS itu laporan laba rugi ya di setelah di bawahnya net income. Misalnya net income-nya 2020 adalah 1 juta gitu ya, 1 juta. 1 juta. Oke. Terus kemudian nah, apakah di tahun itu ada dividen preferen nggak? Ada bagian ada haknya dividen preferen nggak? Nah, berarti itu selanjutnya adalah teman-teman cari dividen preferen. Nah, dividen preferen itu misalnya dia jatahnya itu fix 8% kali nilai parnya adalah 1 juta. Misalnya adalah 80.000. Itu haknya ya. Ini hak preferen tiap tahun. Tiap tahun. Jadi asumsinya tidak berubah ya nilai parnya. Jadi tiap tahun dia itu haknya 80.000. Fix 8% kali nilai parnya 80.000. Nah, di tahun 2020 ditanya oleh perusahaan gini, perusahaan kamu bagi dividen enggak? Oh bagi, ya sudah berarti ini adalah 80. Jadi dikurangi 80. Jadi preferennya 80 karena di tahun itu bagi dividen untuk saham preferen kan. Berarti nah net income untuk saham biasa ya itu berarti dikurangi ya 920. Inilah yang nanti akan jadi numerator. Numerator itu bagian atas ya, pembilang bagian atas. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah misalnya dia tidak mengumumkan dividen di tahun itu. Terus gimana Pak kalau tidak ada pengumuman dividen, apakah perlu dikurangi atau enggak ada dividen? Tergantung. Kalau dividennya adalah dividen kumulatif, kalau dividennya kumulatif, meskipun tahun itu tidak ada pengumuman dividen, tetap dikurangkan. Kenapa? Karena itu sudah jadi haknya. Tinggal tunggu waktu saja, tinggal tunggu waktu untuk dibagi. Tapi itu tetap haknya dia, tidak angus. Makanya di tahun itu tetap dikurangkan 80. Meskipun tidak ada pengumuman dividen. Gitu ya. Nah, jadi misalnya ini kumulatif ya, tidak ada pengumuman dividen. Karena kumulatif, maka dia tetap dikurangkan. Oke. Kalau non kumulatif, kalau preferensinya sifatnya non kumulatif, maka tidak perlu dikurangkan. Kenapa? Karena haknya hangus, dia tidak berhak lagi. Ya tidak ada dividen ya sudah, tidak bisa dirapel. Itu untuk non kumulatif. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi berarti kalau ini asumsinya kumulatif, berarti ya walaupun tidak ada pengumuman dividen tetap dikurangi 80 ya bagiannya. Terus sisanya 920 dibagi dengan one-show. Misalnya one-show-nya adalah 200. Nah, one-show ini itu merupakan rata-rata tertimbang. Jadi bukan saham yang beredar di akhir tahun, tapi enggak, ditimbang. Jadi selama saldo pergerakan saldo jumlah lembar saham ini berubah enggak gitu ya. Nah, itu namanya one-show. Nanti kita latihan cara hitung one-show. Berarti inilah basic EPS. Inilah basic EPS, ini dibagi ini. Nah, clear ya? Nah, itu teman-teman tentang basic EPS.
Nah, sekarang misalnya nih berarti kalau nanti ini tahun 2021 ya, tahun 2021 misalnya diulangi lagi. Nah, kalau 2021 berarti kan jumlah dividen yang diumumkan, ini ada pengumuman dividen. Ini lanjut ya ceritanya ya, pengumuman dividen. Pertanyaan saya, yang akan dikurangi dari net income 2021 itu berapa? Pengumuman dividen kan berarti preferen dapat berapa? Preferen dapat berapa? Dapat jatah berapa dia? Dapat uang berapa? Tahun 2021. 160. 160 Pak. 160. Preferen dapat 160. Nah, karena di tahun 2020 kan nggak dibagikan. Nah, tapi di 2021 baru dirapel dapat 160. Ya, oke. Ada dividen in area 1 tahun. Jadi dikasih di situ. Nah, pertanyaannya adalah pengurangnya ini 80 atau 160? Pengurangnya EPS 2021. 80 Pak. 80. Jadi hanya dividen tahun berjalan. Kenapa yang dividen in area yang 80 itu sudah diperhitungkan di sini tadi. Sekali lagi kenapa? Karena kumulatif. Gitu ya. Jadi makanya hanya dividen tahun berjalan yang dikurangkan di sini. Gitu. Bisa dimengerti? Siap, bisa Pak. Nah, kalau sudah bisa, berarti ya sudah selesai untuk bagian atas. Sekarang kita fokus bagian bawah, denominator, ngitung wanso. Bagaimana cara ngitung wanso? Nah, ngitung wanso itu butuh ketelitian. Ya, ngitung wanso teman-teman butuh ketelitian, terutama ketika ngitung fraksi. Ya, ngitung fraksi. Nah, oke ya, ngitung fraksi. Jadi yang dihitung itu adalah saldo per titik per tanggal. Maksudnya bukan per tanggal, per setiap ada perubahan dihitung rata-ratanya. Setiap ada perubahan dihitung. Jadi saldonya itu setiap ada perubahan saldo dihitung. Itulah kuncinya wanso. Mulai dari saldo awal 2.600.000 itu saldo awal. Pertanyaannya 2.600.000 bertahan sampai berapa lama dia? Enggak berubahnya. Oh, cuma 1 bulan karena 1 Februari dia ada tambahan lagi. Berarti dia fraksinya cuma 1 bulan, 1/12. Jadi teman-teman nyari fraksinya dulu ya, 1/12. Terus 1 Februari berubah jadi apa dia? Oh, tambah, dijual itu artinya diterbitkan ya, diterbitkan. 400.000, berarti tambah 400.000. Jadi saldo 1 Februari berubah jadi 3 juta. Nah, angka 3 juta ini bertahan berapa lama? Sejak 1 Februari sampai, oh ternyata 1 Mei ada lagi. Berarti 1 Februari, 1 Mei 3 bulan, 3/12. Gitu ya. 1 Mei berubah jadi berapa? Oh ada share dividen 10%. Jadi 3 juta saldonya ada 10% berarti 3 juta, tambah 300.000 kan. Jadi 3.300.000. Nah ketika ada share dividen, karena share dividen ini berlaku untuk semua saham, artinya saham yang beredar, makanya perlu di restate. Restate itu artinya yang sebelumnya perlu ditambahin juga dong. Ya enggak teman-teman? Kan tambahan saham dividen itu walaupun diumumin sekarang kan yang pemegang saham yang bulan Januari kan juga ikut dapat kan? Ya enggak? Halo? Iya Pak. Ikut dapat. Sehingga kenapa perlu di restate, perlu disesuaikan lagi jumlahnya. Perlu disesuaikan. Supaya apa disesuaikan ya? Supaya fair. Ini sekali lagi untuk timbangan ya. Untuk timbangan. Bukan yang aktual. Yang aktual ya di sebelah sini yang keterangan saham aktual ini. Tapi kalau yang wanso itu bukan aktual, tapi timbangan ya, kita timbangan. Oke. Nah, jadi karena ini 10% berarti dikalikan 1,1 ya. Maksudnya ditambah 10% kan 1,1 atau 110%. Kalau dividennya 5% ya 105 atau 1,05. Kalau 20% ya 120% atau 1,2 itu. Nah, jadi yang di restate itu yang saldo sebelumnya ya. Ini kan 1 Mei kan saldonya berubah jadi 3.300.000 karena ada share dividen. Nah, yang saldo sebelumnya ada 2 saldo yaitu 3 juta dan 2.600.000 dikalikan 1,1. Begitu juga kalau ada share split, saldo sebelumnya juga dikalikan berapa? Misalnya di sini share split 1 Desember. Berarti saldo 1 Desember kan saldonya berubah ya, karena di split 12.300. Nah saldo sebelumnya ini 4.100.000, 4.500.000, 3.300.000 dan seterusnya dikalikan 3 semua. Jadi pokoknya restate itu berlaku untuk saldo sebelumnya ya.
ketika ada terjadi share split dan share dividen. Kalau share dividennya 2 kali gimana Pak? Januari sama Desember. Ya dua kali dikalikan. Misalnya awalnya 10%, yang sekarang 5%. Berarti ya pertama kalikan 1,1, terus nanti dikalikan lagi misalnya di sini 1,05. Karena baru di sini ada dividen 5% lagi. Ya dia dikalikan double. Jadi ngaliinnya 2 kali. Ya nggak apa-apa. Dapat 2 kali dia. Dan seterusnya. Itu untuk ngitung one shot. Nah, ada pertanyaan? Jadi pertanyaan saya begini, logikanya. Di sini kan dilihat saham yang real beredar di akhir bulan itu kan di akhir tahun 12.300.000. Itu yang benar-benar beredar, yang outstanding. Tetapi yang diperhitungkan dalam APS cuma 10 juta. 10.790. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah one shot akan selalu lebih kecil dibanding yang real outstanding? Apakah one shot itu pasti nilainya lebih kecil dibandingkan yang aktual beredar? Gimana, teman-teman? Logikanya. Kayaknya iya deh Pak. Coba pakai logika. Mungkin nggak one shot lebih besar daripada aktual yang beredar? Mungkin, Pak. Kayaknya Nah. mungkin, Pak. Oke, gimana kondisinya? Menarik ini. Gimana kondisinya? Tergantung risk rate-nya mungkin, Pak, sama fraksional waktunya dia berapa lama ininya dipakai. Kalau menurut saya enggak, Pak. Soalnya Panso kan itu kayak gabungan saldo-saldo terus dibagi gitu, Pak. Jadi pasti kalau itu selalu di bawah gitu, Pak. Oke. Bagus pendapat. Ada lagi nggak? Mungkin kalau reverse stock Pak. Oke. Mungkin ya Pak. Sebenarnya logikanya sederhana teman-teman. Kenapa aktual tadi kelihatan lebih besar? Karena jumlahnya semakin naik. Betul nggak? Jumlahnya aktualnya semakin naik. Maksudnya angkanya itu semakin naik. Makanya pasti one shot-nya kalau trennya semakin naik, one shot-nya akan selalu lebih kecil. Betul nggak? Dari 2.600.000 naik menjadi 12.300. Selalu naik trennya. Sekarang kalau kita balik, kalau nilainya selalu turun, karena dibeli tersuri, turun. Saya yakin one shot-nya akan lebih gede. Setuju nggak? Setuju, Pak. Iya, misalnya awalnya 2.600.000 ya. Ini bertahan sampai 5 bulan, 2.600.000, 5 bulan. Oke kan? Terus dikurangi lagi 600, di bulan Juli dikurangi 600, jadi 2 juta aktualnya. Dihitung one shot-nya lagi. Terus nanti insya Allah nanti hasilnya akan lebih besar one shot. Betul nggak? Halo? Karena di awal itu bobotnya gede karena dia saldonya masih gede di awal. Fraksinya misalnya 7 bulan, gede dia, 7/12. Terus di bulan ke ini dikurangi, berkurang dia. Berarti aktualnya berkurang. Ditimbang lagi, terus dikurangi lagi, aktualnya berkurang lagi, ditimbang lagi. Nah itu. Jadi jawabannya one shot tidak selalu lebih kecil. One shot bisa lebih besar dalam kondisi seperti itu. Nanti silakan disimulasikan. Ya tadi, trennya adalah saldonya awal gede, tapi kemudian pelan-pelan apa istilahnya berkurang karena treasury, dibeli treasury, jadi berkurang gitu. Aktualnya jadi lebih kecil. Gimana? Setuju teman-teman? Halo? Setuju Siap, Pak. setuju, Pak. Nah, selesai kita materi selesai. Cukup kan? Jam 8 udah selesai kan? Tentang EPS. Dina langsung lihat jam ting gitu. Ya kan? Nah, terakhir itu penyajian. Nah, kalau penyajian tadi ya sudah ditanyakan ya Afan tadi ya. Penyajian itu bisa penyajian seperti ini ya, artinya per tingkatan ya. Ada basic EPS from continuing, ada from discontinued dan net income. Kalau selama ini kan kita tadi langsung yang tingkatan ini kan net income. Artinya net income dikurangi preferen dibagi one shot ya. Tapi kalau mau per ini bisa juga. Jadi nanti untuk ngecek from continuing berapa ya, tinggal dibagi continuingnya 90 juta
dikurangi saham preference dibagi Wanso 855. Discontinued gain. Gain ini tidak perlu dikurangi dividen preference ya, langsung gain dibagi dengan Wanso ketemunya 75. Nah, ini kalau di total 855 tambah 75 itu ketemunya 930. 930 itu bisa langsung dicari dari net income 9.500 dikurangi dividen preference 4.500 bagi Wanso. Oke. Baik ya. Cukup ya. Sekarang saya mau nguji teman-teman untuk mencari net income. Nanti kemudian cari Wanso. Ya. Setelah itu nanti teman-teman praktik kita akan apa istilahnya bahas yang soal di buku praktik ya, soal latihan. Nah, ini teman-teman. Mana ya? Latihan Wanso itu 15 ya. Wanso itu 15 kalau nggak salah. Latihan 15. Dividen. Coba yang sudah buka buku praktik, itu yang PT Sinta itu 15 berapa ya PT Sinta ya? PT Sinta. PT Sinta itu 15 berapa ya? Ini masih PT Sinta. Ada yang sudah ketemu? 15 11 ya? Bukan 15 14 ya, sebentar. Cinta bukan cinta atau Sinta, Nah, Pak? cinta. Berapa? 16 Pak. 15 16. 16. Nah, yang coba cari itu berapa net income-nya. Nanti kita cari ininya, basic EPS. Yang lain sambil menunggu ini ya. Saya yakin ada beberapa angka. Jangan disebutin dulu. Nanti saya akan tanya. Kalau sudah ketemu angkanya, tahan dulu. Nanti saya tanya. Saya yakin nanti angkanya itu beda-beda setiap orang nanti. Kalau baru pertama kali ngerjain soal ini, itu beda-beda ininya. Mana ya? Mohon maaf. Ini investasi. Ini Wanso nih. Nih. PT 1516. Mohon maaf. Oke. Nah, teman-teman cukup butuhkan ini loh. 3 baris ini loh, informasinya di situ. Berapa net income-nya? Waktunya 2 menit lah ya, atau 1 menit lah. Untuk ngitung net income dulu, net income. Kan kita mau nyari net income. Berapa net income-nya? Dari 3 baris ini loh, rumus ini. Informasi ini, kalimatnya. Yang sudah ketemu, tahan dulu, jangan ngomong dulu, nanti akan saya tanya. Kalau sudah semua, akan saya tanya satu persatu. Enggak satu persatu sih, ya inilah beberapa gitu ya. Jangan diomongin dulu ya yang sudah ketemu. Sudah? Ada yang sudah belum? Sudah, Pak. Oke, tahan dulu ya. Sampai banyak yang sudah, nanti baru kita tanyain satu-satu. Oke. Ayo. 4 baris, bukan 4 baris lah. 4 baris yang saya warnai kuning tuh, 4 baris. Informasinya ada di situ, net income. Maksudnya cari dari info yang ada di situ untuk mencari net income. Baru untuk cari Wanso, nah yang bawahnya nanti nyari Wanso dan jam preference. Oke, sudah? Siapa yang sudah?
Sudah, Pak. Oke. Saya coba cek ya. Ilham sudah Ilham Bintang? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Oke. Ayo teman-teman. Karena mungkin teman-teman karena baru jadi lama ngitungnya. Tapi kalau sudah terbiasa dan maksudnya tadi ya dapat ingat tadi loh susunan yang tadi saya tampilkan di slide nomor berapa tadi ya. Income from operation dikurangi financing cost ketemu income before income tax, dikurangi income tax ketemu income from continuing operation, dikurangi discontinued operation ketemu net income. Nah gitu. Itu. Sudah? Jay sudah ketemu Jay? Sudah, Pak. Dah. Afan sudah ketemu Afan? Sudah, Pak. Dah. Heriko sudah Heriko? Sudah belum Heriko? Sudah Pak, tapi nggak yakin Pak. Oh nggak yakin. Gama gimana? Gamara? Gama? Pak, tapi sama nggak yakin Pak jawabannya. Nggak yakin benar. loh. Padahal infonya sederhana gitu ya, simpel lah. Tapi bikin nggak yakin. Makanya nanti beda-beda. Oke, Gama berapa nilainya Gama? Sebut angka dulu. Nanti diikuti orang atau enggak? Coba. Gama berapa? Kalau saya Pak, kalau laba dari operasi yang dilanjutkan itu 675. Kalau yang Enggak, kerugian langsung net income. Enggak langsung, mohon maaf. Langsung net income berapa? Yang kita langsung butuhkan net income. 525 Pak. Oke, net income 525. Oke, angka pertama ya, ini kayak lelang aja. Angka pertama 525. Oke, Niken, mana Niken? Niken sudah selesai belum Niken? Saya 550 Pak. Oh, beda kan angka kedua kan? Pokoknya banyak angka nanti. Banyak angka nanti. Nanti siapa? Kalau yang banyak diikuti kemungkinan benar, tapi bisa jadi misalnya kayak 525, 550 nih. Ayo, siapa lagi ini kayak lelang aja ini ya. Oke, Megawati ya. Megawati berapa Megawati? 358 750. 358.750. Oke, ya kan? Macam-macam kan? Menarik nih. Lutfi berapa Lutfi? 435 Pak. 435. Oh, beda-beda kan? Beda-beda. J berapa J? Sebentar, Pak. Lagi itu hilang. Baru-baru nggak ada pajak, Pak. Baru nggak ada pajak. Silvi. 435 Pak. 435. Ada 2 orang sudah. Dev berapa Dev? Saya belum, Pak, bentar. Oh belum, oke. Hadian, nah berapa Hadian? Saya 535, Pak. 535. Oh, ada angka baru lagi 535. Menarik kan? Beda-beda kan? Oke. Dina berapa Dina? Punya saya 385 Pak. Oke, Umar Abdul Aziz berapa? Umar Abdul Aziz? 385 juga, Pak. 385 juga. Oke. Siapa tadi ya? Ilham udah ketemu Ilham? Saya dapat 465 juta, Pak. Wow, angkanya banyak banget ya. Maksudnya banyak variasi ini. Heriko berapa Heriko? 435 Pak. 435. Oke. Altos sudah ketemu Altos? Saya tidak yakin, Pak. Beda-beda semua soalnya, Pak. Iya, jawabanmu berapa? 1.100.000.000 kayaknya, Pak. Oh gitu. Oke. Kevin berapa Kevin? Izin Pak, saya 435. 435. Oke. Baik. Sepertinya banyak yang jawab 435 ya. Coba Lutfi dijelaskan dari mana 435 itu. Pakai Excel yang tampilkan di Excel dari mulai urutannya di awal ya, laba operasi 800 dikurangi financing cost
Ya kan? Kan income from operation kan, ada income from operation, financing cost, terus dikurangi pajak, terus nanti ada discontinued itu ya. Silakan siapa yang ini menampilkan. Oke. Nah, oke. Coba dijelaskan Lutfi dari awal, agak digedein biar terus gede lagi. Biar tulisannya kelihatan. Ya, Pak. Nah, udah. Ya, oke, silakan. Jadi kan tadi di soalnya ada, bentar Pak. Ini ketutup nggak Pak? Ketutup ya? Gimana itu? Ketutup, kenapa itu? Oh, bentar Pak, gini aja. Di crop bisa sih. Pakai Iya, snipping tool. Itu. Snipping tools. Snipping itu screen ya? Oh, ada wajah saya di situ. Ada kepotong itu. Itu pakai itu loh, pakai snipping tools. Jadi snipping tools. Jadi untuk mengcrop itu efektif itu alat itu. Snipping. Seperti ini saya juga mau snipping tuh. Kan kalau mau absen di portal itu harus melampirkan bukti kan, PJJ itu. Jadi saya ini share screen, print screen ya, kayak print screen gitu. Silakan. Sudah? Sambil saya ngisi portal ya. Ada yang belum absen tadi di portal? Ada yang belum berhasil? Saya, Pak. Gagal terus, Pak. Sama, Pak. Gagal terus ya? Sebentar. Oh, ini sudah saya absenin semua nih. Sudah saya absen. Silakan Lutfi, lanjut. Jadi di soal PT Cinta melaporin laba operasinya 800 juta, berarti itu merupakan income from operation kan. Itu kan masih kotor, masih gross, jadi ditulis di income from operation 800 juta. Terus ada data laba belum terrealisasi dari investasi utang. Nah itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya unrealized holding gain itu ya Pak. Itu termasuk kalau saya nggak salah ingat AOCI. Jadi kalau pas di laporannya masuk ke AOCI, jadi enggak. Kan trading. Kalau trading itu bukan masuk AOCI, masuk net income, masuk profit loss, bukan masuk OCI. Yang masuk OCI itu yang non trading biasanya. Kalau yang nanti itu investasi, itu ini investasi. Tapi kalau trading itu masuk profit or loss, masuknya mana? Kalau unrealized income itu. Oh, berarti dia udah masuk ke laba operasi, Pak. Betul. Nah, itu alasannya. Ya. Jadi kalau alasannya Lutfi 20 itu karena OCI itu salah. Alasannya kenapa dia nggak masuk karena itu sudah masuk other income and expense. Jadi unrealized itu tadi itu pengecoh itu, unrealized itu pengecoh. Jadi karena dia sudah ada di other income and expense. Other income and expense itu kan sudah ada di income from operation, betul nggak? Iya nggak? Betul, Pak. Iya, itu sudah masuk angka 800 juta gitu. Jadi yang unrealized yang 20 itu tidak perlu dimasukkan ke income from operation. karena sudah masuk. Terus lanjut. Income from operation-nya dikurangi dengan interest expense. Diketahui di soal 20 juta, jadi dapat income before income tax-nya 780 juta. Terus income tax-nya diketahui 25%, jadi dicari income tax-nya dapat 195, dapat income from continuing operation sebesar 585. Terus bagian discontinued-nya itu di soal dia melaporin 200 juta rugi. Itu belum, itu udah pajak. Sebelum pajak. Jadi dikaliin 75%. Dapatnya 150. Terus dikurangin
income from continuing operation-nya dikurangin loss-nya, jadi dapat net income-nya 435. Iya. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Gimana, Jay? Aman Pak, aman. Sama Pak. Yang lain? Yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, lanjut kalau gitu, lanjut. Lutfi sekalian udah buka itu. Hitung wansonya, hitung wansonya. Sekalian di sama di situ itu kan sudah ada soalnya kan, ada data soal kan. Jadi sekalian dividen tulis dividen preferennya berapa? Dividen preferennya berapa di soal itu? Di bawahnya ditulis di bawahnya mungkin ya. Dividen preferen berapa? Berapa dividen preferen teman-teman? 6% ya. Berarti 6% kali total nilai par. Kali 500 kali 1 juta. Kalau 1 juta lembar ya. Silahkan. Kali 1 juta. 200.000. 500 rupiah, 500 Rp 500 per lembar kan. Nilai parnya 500 kali 1 juta lembar. Jadi total nilai par kali 6% itu ketemunya 3 juta. Nah, sekarang hitung wanso. Pakai tadi ya, pakai Kerennya ini 100.000 bukan, Pak? iya 100.000. apanya? Lembar prefernya 100.000 Pak. Oh ya 100.000 betul. Ya 3 juta pokoknya ketemunya. Ya 3 juta. Ya betul 100.000. Ya ketemunya 3 juta ya. Nah betul. Oke silakan ketemunya 3 juta. Berarti tinggal nyari wanso. Silakan cari wanso. Pertama saldo awal. Nah kayak tadi bikin tabel kayak tadi ya. Bikin tabel wanso tadi ya. Date, tanggal, terus kemudian keterangan, terus saham aktual atau terserah lah. Pokoknya ketemu ada fraksinya, ada restate ya. Nah itu. Itu sudah tinggal di. Nah itu sudah ada ininya. Nah. Oke. Silahkan. Saldo awalnya berapa itu? Saham aktual. Itu lembar ya. Jadi wanso itu tidak hubungannya dengan nilai teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung kalau ada transaksi, ada nilai angkanya itu. Kita nggak nyari itu. Kita nyari lembarnya saja. Kita nggak nyari nominalnya, nyari lembarnya. Jadi wanso itu lembar ya. Oke. Berapa itu awalnya? 1 juta ya Pak. Oke, terus? Ya. 500.000 Bang. Ini sampai 1 Juli berarti 7. Kok 1 Juli? 1 Maret. Ada 1 Maret. Jadi saldonya benar tadi. Saldonya benar berapa saldonya? Halo? Saldonya berapa saldonya? Awal, saldo awal. Januari, saldo awal. Berapa teman-teman saldo awal? 1 juta, Pak. 1 juta. Saldo awal 1 juta. Per 2 Januari itu, per 2 Januari. Oke. Itu sampai 1 Maret. Itu sampai 1 Maret. Oke. Nah, berarti berapa fraksinya berapa itu? 1 juta itu bertahan berapa bulan? Januari sampai Maret. 2 ya. Berarti 2 per 12. Oke. Terus. Nah, itu ada penerbitan apa? Ya, terbit.
500.000. Jadi nerbitin baru ya. Nerbitin baru. Oke. Nah, berarti 1 Maret itu saldonya berubah jadi 1,5. Itu bertahan berapa lama 1,5 itu? Berapa lama teman-teman? 5 bukan, Pak? 4 bulan, Pak. 4 Itu bulan, Pak. 1 Juli sampai 1 Juli, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Mei ya, Maret, April, Mei, Juni. Ya, 4/12. Nah, lanjut. Nah, gitu caranya ya. Itu saldo. Terus lanjut 1 Juli, ada transaksi apa 1 Juli itu? Oh, dividen saham. Dividen saham sebesar 20%. Berarti dividen saham berarti 20% kali 1,5 kan? Tulis sama dengan 20% kali 1.500.000 tadi, jadi atasnya tadi. Nah, oke. Nah, saldonya 1,8. Nah, restate berarti yang dikalikan 1,2, nah itu 1, kalikan 1,2, terus saldo yang Maret tadi itu juga kalikan 1,2. Iya. Oke. Kemudian sudah fraksinya berapa? 1,8 itu bertahan berapa lama dia? Saldo yang baru 1,8. Itu berubah lagi 1 Agustus. Ya enggak? Berarti Juli, Agustus. 1 bulan. 1 bulan berarti ya. 1 bulan. Nah, silakan dilanjut, Lutfi. Sambil Lutfi kalau sambil dijelasin nggak apa-apa. Maksudnya sambil ngomong ya, teman-teman biar tahu asalnya dari mana gitu ya. 1 Agustusnya ada share split 2/1. Berarti dari 1,8 ini kan mau di split jadi 3,6 ya Pak. Berarti penambahnya 1,8. Betul, betul. Berarti kalau itu berarti yang atas kali saldo yang sebelumnya, nah itu 3, 3. Loh, bukan yang 2, Pak. 2, Pak. Oh, 2 ya, 2. 2. Iya, 2. Splitnya 2. Nah, oke, 2 splitnya. Itu 3.600.000 bertahan berapa lama itu? Sampai 1 November. Iya, sampai 1 November. Berarti 3 bulan. Di 1 Novembernya membeli kembali berarti treasury 100.000 saham, berarti 3.600.000-nya dikurangin 100.000, harganya diabaikan, jadi dapatnya segini. Oke. 3.500.000 itu bertahan berapa lama? Sampai 31 Desember, berarti 31 ya, Pak. 2 bulan. 2 bulan. Oke, kalikan. Tinggal dikalikan itu. Mansonya terus total. Ini kali ini ya, enak kan? Set. Tinggal di copy itu. Iya. Gak apa-apa, terus nggak lanjut. Kalau itu nggak bisa di copy. Nanti nol nanti nilainya. Ulangi. Nah, itu manual aja nggak? Nah, itu.
Kali itu kali ini ya. Terus oke. Nah, itulah Wanso ya, itu Wanso. Sekarang hitung EPS. Atas, hitung EPS. EPS continuing-nya berapa, discounted-nya berapa, terus net income-nya. Di atas saja nulisnya. Nah, di situ dah. Nah, EPS EPS continuing, EPS continued, EPS discontinued dan net income. Gitu ya, total berapa. Nah, tinggal bagi berapa. Itu sekalian angkanya di ini, Lutfi, 800 juta gitu loh maksudnya. Angka yang 800 itu dijadiin, ditambahin juta, jadi biar angkanya ini. Oh, Nah, itu maksudnya. Nah, itu dibikin juta. dibikin juta, dikalikan itu. Nah, oke. Dikasih titik biar ini. Ya. Nah, silakan tinggal dibagi itu. Continuing mana continuing? Nah, dikurangi preferen bagi Wanso. Dalam kurung dulu, harusnya dalam kurung dulu. Bagi Wanso. Nah terus discontinued. Lossnya dibagi Wanso. Terus untuk PS itu kalau dari SAM aja bisa nggak sih Pak untuk EPS ininya? Dicoba aja, nanti hasilnya sama. Dicoba. Coba aja. 435. Nanti hasilnya sama. Dibagi Wanso. Nah, oke. Sama kan? Kalau di total sama. Dikurangi itu, dikurangi bukan total, dikurangi. Dikurangi. Karena loss dia. Sama Pak. Ya, oke. Berarti itu contoh ya teman-teman ya pengerjaan. Nah, ini teman-teman lihat beberapa variasi soal yang ada di apa istilahnya di buku praktik, gitu ya. Dan cara ngitung Wanso. Itu teman-teman, silakan ada pertanyaan untuk masalah EPS. Tinggal nanti teman-teman, ya variasinya ya Pak, ya itu tadi. Variasi di ngitung Wanso, terus ngitung net income. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Untuk basic insya Allah tidak banyak ya materinya, basic. Silakan. Kalau ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan dalam satu periode itu terjadi 2 kali share split atau 2 kali pembagian dividen saham, itu gimana Pak penghitungan Wansonnya tadi? Oke. Jadi kalau ada, ya dikalikan aja. Misalnya bulan, ya tadi sudah saya ulangi lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan belum teman-teman kayaknya? Sudah belum? Berarti ya udah Pak. Enggak apa-apa, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Misalnya ini 2 kali ya, berarti ya dikalikan lagi. Bukan digabung. Misalnya pertama 10% ini kan, 1 Mei 10%. Berarti kan dikalikan 1,1 kan, 10 Mei.
1 Mei ke atas dikalikan 1,1. Kalau misalnya nanti di sini November ya, ada lagi misalnya 10% apa 5%, 10% lagi ya, 10% lagi. Ya udah kalikan lagi, kalikan 1,1, kalikan 1,1, kalikan 1,1, kalikan 1,1 lagi. Bukan di double. Kan beda-beda, beda tanggal. Jadi share dividennya beda tanggal, jadi dikalikan lagi. Begitu juga splitnya, habis di split lagi, kalikan lagi, restate lagi gitu. Gitu kira-kira. Gimana? Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itu ya, kalau double dividen atau double share split. Silakan teman-teman. Itu untuk EPS. Jadi insya Allah tidak ini ya, tidak banyak variasi. Teman-teman bisa mencoba, misalnya kalau soal UTS tahun lalu ya, soal UTS tahun lalu itu mau nyoba soal UTS tahun lalu, tapi itu dilutit. Tapi kalau dilutit nggak apa-apa, kan dilutit harus hitung basic dulu. Jadi dilutit EPS itu harus hitung basic, jadi bisa dicari basicnya. Tapi ya infonya ya banyak, karena ada info tentang convertible. Contoh. Nih. Latihan 15-17 ini. Oh, teman-teman abaikan yang itu, data 1, 2, 3 itu. Jadi data 1, 2, 3 itu data untuk mencari ini loh. Data 1, 2, 3 itu untuk mencari diluted EPS. Jadi teman-teman tuh cukup data nih, saya copy dulu ya biar teman-teman nggak bingung ya. Teman-teman cukup ambil untuk nyari basic. Nih, sekali lagi ya soal latihan ya. Coba nih. Nah, coba kira-kira teman-teman, nah ini. Oke, dari situ jauh cukup itu. Basic EPS. Yang info yang tadi keterangan tambahan itu untuk nyari diluted. Coba berapa basic EPS-nya soal ini? Menarik ini. Berapa basic EPS? Latihan 15-17. Latihan 15-17 silakan dibuka ya di bukunya masing-masing. Tapi ambil info yang awal aja. Karena soal itu didesain untuk diluted juga. Padahal kita tidak belajar diluted, kita hanya ngitung basic. Tapi ngitung diluted itu harus ngitung basic dulu, makanya ini bisa dipakai untuk latihan basic. Silakan, kayak tadi persis. Berapa net income-nya, terus kemudian net income dulu deh, net income dulu. Net income dulu. Kalau saham yang beredar itu saya copy lagi sebentar. Oke, tapi insya Allah cukup tadi. Silakan, berapa net income, berapa dividen preference, berapa one show. Ya. Oke. Berapa net income-nya teman-teman? Cari dulu net income dulu. Baru nyari dividen preference. Baru nyari soalnya bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, silakan lihat. 15-17 tadi. Hitung berapa net income-nya. Ketemu dulu, baru dividen preference. Abaikan info yang 1, 2, 3 itu, keterangan tambahan itu untuk nyari diluted itu sebenarnya. Jadi teman-teman cukup lihat data yang sampai neracanya itu kelihatan tuh. Jadi nanti ketahuan berapa nilai outstanding-nya berapa itu. Kelihatan itu neraca akhir tahun itu neraca akhir tahun. Itu data laporan posisi keuangan akhir tahun. Kalau sudah, kita diskusikan. Teman-teman mau ngerjain sendiri atau ini?
Saya fasilitasi breakout room. Kalau breakout room agak lama ya nih. Ini sudah mau jam 9. Diskusi boleh ya kalau mau ini chat-chatan sama temennya. Sudah bisa. Yang sudah ketemu net income siapa? Yang sudah ketemu net income. Bunganya Oke, baik. Terusin, lanjutin, Kepi, lanjutin sampai basic. Kalau sudah ketemu net income, cari dividen preference, cari apa itu? Wanso. Oh ya, untuk interest teman-teman butuh data nomor 2 teman-teman. Mohon maaf. Untuk nyari interest expense teman-teman butuh data yang nomor 2. Karena dia punya berapa bond itu? Dia punya bunganya teman-teman hitung, bunga di situ ada 3 berarti ya. Pertama notes payable, terus convertible bond A, convertible bond B. Jadi teman-teman bunganya ngitung ada 3 utang. Jadi untuk mencari net income, teman-teman perlu mencari bunga, betul nggak? Ya nggak? Halo? Ya, Pak. Saya bantu. Bunga dari notes payable berapa? 30. Bunga dari notes payable di situ berapa persen? 10%. 10% kali 300 juta. Oke, 30 juta. Bunga dari bond A nomor 2, ada di nomor 2. Bunga dari bond A berapa? 75 juta, Pak. 75 juta. Nah, bunga dari bond B? 80 juta. Nah, dah. Sudah. Lanjutin. Berarti sudah ketemu kan interest expense-nya? Ya enggak? Sudah ketemu ya? Ya paling itu yang digunakan yang dari info itu. Jadi ada 3 bond, ada tiga bunga gitu ya. Income from operation ketahuan sudah. Oke. Sudah ketemu berapa net income-nya, teman-teman? Saya 450 juta, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain? Sama, Pak. Sama. Dari mana, Altos? 450 juta dari mana? Coba dijelasin di awal dari mana? Jadi laba operasinya kan 810 kan, Pak. Kemudian yang kerugian kebakaran sama Yuk. Putus. kerugian kebakaran sama pendapatan dividen itu di order income and expense, jadi udah termasuk ke laba operasi. Terus? Kurang financing cost-nya 185 itu dari convertible A, bunga dari convertible A 775, convertible B 80, terus note payable-nya 30. Jadi total 185. 810 dikurang 185, income before tax-nya 625. Terus tax-nya ada 28%, jadi 175. Income before tax 625 dikurang 175, jadi income from continuous operation 450. Karena nggak ada discontinued, jadi nggak ada apa-apa, jadi langsung total net income 450, Pak. Ya. Gimana yang lain? Jelas? Clear? Clear, Pak. Oke. Wansonya berapa wansonya? Wansonya berapa? Loh, justru malah simpel, nggak perlu ngitung fraksi-fraksi itu. Wansonya berapa?
Bagi aja ya, Pak. Bagi aja. 2 juta berarti, Pak. Wansonya Saya 1.200.000.000 gitu, Pak. masa sih? Coba, wansonya dari mana wansonya? Wanso itu kan ngitung yang outstanding. Jadi di situ tidak ada transaksi. Jadi saldo awal sama dengan saldo akhir. Artinya tidak ada transaksi. Di situ tidak ada transaksi saham. Jadi tidak ada pergerakan. Jadi saldo akhir itu mencerminkan jadi sepanjang tahun tidak ada pergerakan saham. Sekarang saya tanya, berapa yang outstanding saham biasa? Itu aja. Pertanyaannya itu sebenarnya, berapa yang outstanding saham biasa? 2 juta, Pak. Bagi aja ya. 1.500.000 bukan, Pak? Nah, betul. 1.500.000. Yang 2 juta itu adalah isut. 2 miliar bagi 1.000 kan isut, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Share capital itu kan isut. Teman-teman jangan lupa loh ya, ini share capital itu bukan outstanding tapi isut. Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. 2 miliar bagi 1.000 itu ketemulah yang lembar itu 2 juta itu adalah 2 juta itu isut. Padahal kita mau nyari outstanding. Gimana caranya? Ya isut dikurangi treasury. Treasury-nya berapa lembar? 500.000. 500.000. Jadi wanso-nya 1,5. Betul. Ya enggak? 1,5. Ini simpel, malah simpel. Ini lebih simpel. Teman-teman nggak perlu nyari fraksi uang. Udah dikasih tahu. Karena memang soal ini didesain sebenarnya nanti untuk dilutit. Dilutitnya makanya banyak infonya. Jadi basicnya teman-teman simpel. Ya enggak? Basicnya simpel. Sudah ketemu duluan basicnya. Jadi tidak perlu nyari wanso yang rumit-rumit karena didesain soalnya tidak ada pergerakan saham ya. Jadi dari awal sampai akhir saldonya sama. Jadi ya tetap gitu. Outstandingnya tidak berubah. Gitu teman-teman sekalian. Jadi dividen prefernya berapa? Dividen prefernya berapa? Kan sudah ketemu nih, net income-nya 450 juta. Wanso-nya 1,5. Net prefernya berapa? Halo? 90 juta. 90 juta, Pak. 90 juta. 90 juta. Yaitu saham preferen kan 10% kan kumulatif kalikan nilai parnya, jadi 90 juta. Jadi dividennya 90 juta dia. Berarti berapa EPS-nya, teman-teman? EPS-nya berapa? Karena ini nggak ada discontinued ya berarti ya langsung ya EPS continued sama dengan EPS net income. Berapa? 240 per lembar. 240 per lembar. Yaitu 450 juta net income dikurangi dividen preferen 90 juta dibagi wanso 1,5 juta. Ketemulah 240. Gimana? Jelas? Enak kan? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya sudah, kita istirahat lah. Kita istirahat. Teman-teman kan mau ini kan, revitalisasi kan jam 9 kan? Gimana, ada pertanyaan? Sebelum habis ini teman-teman ada kuliah lagi? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi sebenarnya ini kalau idealnya kalau pekan ini sebenarnya bisa untuk nyicil debt investment teman-teman. Karena materinya relatif dalam tahun ini agak berbeda dengan yang di buku sebelumnya gitu ya. Maksudnya di Kesot juga berbeda pendekatannya. Jadi perlu dicicil ya, teman-teman perlu menyicil untuk belajar debt investment. Tapi insya Allah nanti coba kita ini ya buatkan videonya, mudah-mudahan nanti ada ini ya, insya Allah ada kesempatan waktu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti kita istirahat 7 menit. Cukup lah ya untuk review test. Halo? Tidak ada pertanyaan untuk EPS? Jelas? Aman, Pak. Jelas, Pak. Oke, silakan istirahat. Nanti jam 9 tepat ya. Atau kalau bisa kurang semenit lah ya, kurang semenit lah biar waktunya pas gitu ya, tidak ini. Silakan istirahat dulu. Nanti jam 8.59 ya.